Dalam video ini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, apa yang harusnya dilakuin setelah terima gajian, ya setelah gajian pokoknya ya. Sebenarnya video ini nggak cuma berlaku khusus buat karyawan doang. Ya ini kalau teman-teman ada yang punya bisnis, kalau ada dari kalian yang punya bisnis atau kalian karyawan pun, kalian bisa lakuin ini semua. Ya jadi buat karyawan ini pastinya gaji ya setiap bulan, ya setiap tanggal 30 kayak atau awal bulan kayak atau berapapun ya tanggal gajian kalian. Sedangkan buat yang business owner ya ini mungkin per quarter. Ya, mereka itu terima itu dividen, jadi per quarter atau enggak per tahun gitu ya. Tapi ini kedua ini punya nasihat yang beda-beda ya. Cuma mostly ya semua yang gua akan bagikan di video ini bakalan practical, ini bakalan bisa dieksekusi. Ya ini advice yang teman-teman ini bisa langsung kerjain abis setelah nonton teman, karena ini sangat penting. Sisihkan uang ya dari gaji kalian itu bukan opsi, itu kewajiban. Setiap orang ya yang menerima gaji atau yang siapapun yang menerima duit itu wajib buat disisihkan, itu bukan opsi. Sama kayak misal kalian gosok gigi gitu ya, gosok gigi itu kan bukan opsi ya. Setiap pagi gue bangun ya gue gosok gigi, itu kewajiban gitu. Kayak misal mandi, itu bukan opsi buat mandi gitu. Setiap gue bangun tidur sebelum gue kerja, sebelum gue ke kantor ya, gue harus mandi. Sama kayak nabung ya, sama kayak sisihin duit itu kewajiban, itu bukan opsi. Kayaknya gue duitnya udah makin sedikit belakangan ini, jadi waktunya buat gue sisihin duit, waktunya buat gue nabung gitu, waktunya buat gue investasi. Itu bukan opsi, itu kewajiban. Jadi kalau misal kalian nonton video ini ya, gue sampaikan 5 hal yang berbeda, mungkin kan cuma bisa inget 2 atau 3. Tapi kalau kalian sekarang ambil kertas ya, terus lu ambil pen, lu catat ya, jadi bukan diketik ya, lu catat, lu bisa inget 5 hal, 5-5-nya gitu ya. Jadi kan harus belajar buat mencatat apapun yang gue mention ya. Bahkan ini lu bisa mulai lagi dari awal, terus lu catat lagi gitu. Banyak banget orang ya, bahkan gue ngomong kayak 80% ya, yang lebih ya, orang yang setelah terima gaji ya, mereka nggak tahu duitnya dikemanain ya. Terusnya by the time di tanggal 20 atau 25 ya, duit mereka udah mulai menipis. Ini berbahaya banget guys, ini kondisi yang menurut gue sangat-sangat bahaya. Karena kenapa? Karena mereka ini berpotensi untuk pinjol ujung-ujungnya ya, atau mereka bakal melakukan aktivitas yang merugikan buat mereka. Karena misal ya, lu dapat gaji 10 juta ya, terus lu nggak nge-manage uang lu dengan baik. By the time misal tanggal 20 lu belum terima gaji baru, tapi 10 juta ini udah habis. Jadi mau nggak mau lu pinjol, dan ini lu bakal masuk ke yang namanya itu spiral loop ya. Lu setelah masuk pinjol, lu bakal pinjol terus buat lunasin pinjol-pinjol sebelumnya, dan ujung-ujungnya lu bangkrut ya. Jadi kenapa lu harus tahu ilmu ini? Karena kita nggak pengen lu masuk ke spiral yang muter-muter kayak ini terus. Muternya itu ke atas guys, bukan muter ke bawah ya. Jadi utang kalian itu bertambah terus ya ketika kalian pinjol gitu ya. Jadi advice practical yang pertama yaitu hindarin segala jenis utang. Jadi utang yang tidak produktif itu hanya akan tarik kalian ke bawah ya. Jadi harusnya lu bisa dapat gaji, lu investasikan, lu compoundkan duit itu, tapi malu lu pakai buat tarik ke bawah. Karena gini guys, orang tuh merasa oh itu cuma bunga 1% kok, gue cuma rugi 1% gitu ya. Misal lu beli barang 100 juta gitu ya, bunganya itu 1% contohnya. Oh gue cuma rugi 1 juta kok, bunganya 1% per tahun contohnya kayak gitu ya. Tapi kenyataannya ya, lu nggak rugi 1%, lu itu ruginya itu opportunity cost buat lu bisa